Seneng sih gue ketemu lagi lip SPF balm gitu tipenya yang gak nge-scam sama sekali. Isinya tuh bener-bener full guys. Karena ini first impression, gue tuh agak kaget pas lihat isinya tuh bener-bener kayak full sebesar packagingnya. Kalau secara general memang ini bukan lip SPF pertama gue, tapi kalau cari yang ada perlindungan PA+++++, ini baru pertama sih gue punya. Masih jarang loh guys lip balm yang ngasih kandungan SPF 20 dan PA+++ ditambah seringan ini feelnya. Teksturnya juga nggak waxy, sesuai sama namanya bener-bener balmy teksturnya. Tentu saja gue juga coba cek di UV cam dan ternyata memang pekat juga sih perlindungannya. Terakhir gue coba ngetes apakah rasanya kalau misalnya nggak sengaja kemakan, dan ternyata lulus sih dia, nggak ada rasa yang aneh dan pahit gitu. Emang sih kalau spesialis sunscreen yang buat tuh beda ya, dan memang ini ngaruh juga bikin bibir gue tuh jadi lebih plump dan soft gitu. Sama sekali nggak regret sih gue jadi fansnya Amaterasu. Gue cukup sering dapat pertanyaan pakai lip treatment apa dan juga pakai eye treatment apa. Nah sekarang gue pengen jawab kali ya current favorite gue yang udah gue pakai 2 bulan belakangan ini. Gue udah cobain banyak banget lip treatment dari yang mahal sampai yang affordable, tapi kali ini gue pengen share yang menurut gue worth it. Kali ini tuh gue pakai dari Laneige yang bouncy and firm lip treatment, dan biasanya gue pakai dia itu bener-bener sebelum makeup. Jadi first step makeup gue itu adalah lip prep. Dia tuh isinya banyak banget guys, kayaknya bisa habis kayak 6 bulan atau setahun, itu pun kalau dipakai setiap hari. Dan karena teksturnya tuh kayak thick gel gitu, kita pakainya nggak perlu terlalu banyak dan cukup didiemin kayak 10-30 menit aja. Terus habis itu bibirnya bakalan auto jadi balik kelihatan sehat lagi. Satu hal yang gue suka juga, dia tuh kayak nyediain tempat buat naruh aplikator pengambilnya gitu loh. Jadi lebih higienis dan lebih praktis aja buat dibawa-bawa. Terus untuk eye treatment itu sama guys, dari Laneige juga di seriesnya Bouncy and Firm. 2 bulan terakhir setelah gue mengenal dia, gue nggak pernah ganti ke eye sleeping mask lain. Kalian harus lihat teksturnya tuh lucu banget. Dia tuh kayak velvet texture, cloud-like texture gitu. Yang lucunya tuh pas dipakai di wajah ada sedikit efek coolingnya, mild banget sih tapi tipis, dan ada kandungan kafeinnya juga. Gue suka buat dipakai di smile lines sekalian, dan ini bagus buat ngencengin bagian smile lines gue supaya pas makeup tuh jadi nggak nge-crack. Ini bagus banget sih dan ngefek buat ngatesin puffy eye dan juga bagian bawah mata yang suka kering dan nge-crack. Dia enak, cepet ngesetnya, nggak greasy gitu untuk dibawa tidur, terus bakal langsung kerasa sih kencangnya pas pagi-pagi. Worth every penny. Semoga membantu. Honest review dan juga pros and cons 4D Lash Curler dari Something yang paling baru di mata gue yang bulu mata itu tipis dan Asian eyes. Gue udah coba dia selama 1 bulan, jadi gue udah cobain dari sebelum rilis, jadi gue udah bisa bikin reviewnya sekarang. Jujur, awalnya tuh gue gak suka sama gripping dia yang jenjang banget, tapi ternyata pas gue coba, ini tuh sangat ngebantu sih buat nge-curl jadi lebih maksimal. Jadi ya sesuai namanya, curlnya tuh bisa bener-bener 4D dan ngangkat banget gitu sih. Nah sebenarnya memang Lash Curler itu cocok-cocokan sih guys sama bentuk mata kita. Tapi yang punya Something kali ini tuh bener-bener pas aja di mata gue yang kecil. Dan memang karena bulu mata gue setipis itu, baru kelihatan bedanya pas udah dikasihin maskara. Untuk maskaranya ini gue pakai dari Tipsy-nya Something, dan memang kalian bisa lihat gak sih, ini hasilnya tuh cakep banget gitu curlnya. Dia tuh kayak ngangkat tapi sama sekali gak patah. Jadi tuh bikin kalau misalnya udah dipakein maskara, jatuhnya jadi kayak di lash lift gitu guys. Nih guys, kurang lebih hasil curlnya kayak gini, bener-bener gak patah, terus cantik, lentik. Fun fact, gue tuh suka buat pakai eyeliner setelah pakai maskara. Ada juga gak sih yang kayak gue, jadi kayak kebalik gitu stepnya. Gue pribadi memang rasa lash curler Something yang ini tuh didesain khusus buat Asian eye sih, buat mata-mata yang kecil seperti gue kayak gini. Paling sedikit tips dari gue, karena dia tuh grippingnya jenjang dan bisa nge-pressure sampai bener-bener maksimal gitu curlnya. Kalian tuh gak perlu nge-press sampai habis banget gitu sih, disesuaikan aja sama lashes kalian. Tapi mungkin kalau tipe-tipe matanya sama kayak gue, kayaknya akan suka sih sama Something ini. Ada yang udah coba,